warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, yang saya muliakan guru kita Sohibul Fadilah Habib Hasan bin Abdul Rahman Al-Jufri, begitu juga guru kita Habib Umar bin Abdullah Al-Nawar, dan juga tak lupa kepada Kiai Haji Gus Nur Hadi. Mungkin Allah paling sehat, panjang umur, bisa selalu membimbing kita semua. Dan juga pada Ustaz Mahmud, Ustaz Tri, dan semua santri-santri pondok pesantren Anwarul Falah. Mugi-mugi jenengan sedaya para santri sebagaimana nama dari pondok Anwarul Falah, Anwar niku nur, mugi jenengan sedaya angsal nurul ilm, cahaya ilmu saking Gusti Allah Al-Falah, sehingga jenengan sedaya menjadi santri-santri yang mendapatkan falah, yaitu kebahagiaan, kesenangan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Beliau Rasulullah SAW bersabda, al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu niku agama, maka jenengan kudu memperhatikan kepada siapa jenengan mengambil ilmu. Maka alhamdulillah tadi telah disampaikan oleh Habib Umar, Allah Subhanahu wa taala menuntut jenengan sedaya boten salah. Jenengan nuntut ilmu, belajar kepada guru yang insyaallah sanatiniku tidak diragukan, sanatiniku nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Guru beliau Al-Habib Umar bin Habib Allah bisah wal afiat, juga gurune kula lan sedaya, gurune Habib Hasan, gurune Habib Umar niki sanate niki nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Fanduru amman ta'khudhu dinakum. Jadi wong sing nuntut ilmu niku ojo sampai sembarangan nuntut ilmu, tapi lihatlah kepada siapa kamu nuntut ilmu. Nek jenengan nuntut ilmu kepada guru yang salah, guru yang sanatnya tidak nyambung, akhirnya nopo salah jenengan ibadahi. Ibadahnya salah, akhirnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Kanjeng Nabi selalu memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Mohon kepada Allah agar dilindungi dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi begitu tingginya Allah memuliakan para ahli ilmu, para talabul ilm. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Jenengan sedaya niki diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibanding orang yang beribadah tanpa berilmu, jenengan luwih mulya. Ya, napa jenengan teng mriki dididik dengan ibadah, ya, dengan wiridnya tadi Masya Allah, wirid dengan pelan-pelan semuanya dapat mengikuti membacanya. Ya, ini menunjukkan apa? Jenengan ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Darajat itu sampai sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan sampai 700 derajat. Dari satu derajat ke derajat yang berikutnya ini membutuhkan perjalanan 500 tahun. Ini menunjukkan apa? Begitu tingginya derajat orang yang berilmu. Al-yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Dan sama orang yang berilmu dengan orang yang berilmu. Waktu boleh. Jangan duwe kanca dan omahe wonten teng kampunge. Sing boten nuntut ilmu wonten kathah nggih. Tapi jenengan beda, mereka dengan jenengan ini beda. Mereka tidak menuntut ilmu, tapi jenengan menuntut ilmu. Beda kata Allah SWT. Beda orang yang menuntut ilmu
dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Wong sing nuntut ilmu itu apa? Bumi sing dengan injak itu memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Para malaikat membentangkan sayapnya, ridon taslima tasna lidon ilm, membentangkan sayapnya, naungi jenengan sedaya, jenengan pelaku itu dinaungi oleh para malaikat. Mengapa? Karena ridho terhadap orang yang menuntut ilmu. Begitu juga al-hidan fil bahr yastaghfiruna li talibil ilm. Ya. Para ikan-ikan sing wonten teng laut teng sungai itu nekani itu iwak-iwak itu setiap nafasnya itu beristighfar kepada jenengan sedaya. Alhamdulillah. Ini begitu tingginya derajat orang yang menuntut ilmu. Sehingga disebutkan salah seorang soleh berkata, man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an limafatihi. Ya. Siapa yang ketinggalan, kelewatan nuntut ilmu di masa syababnya, masa mudanya dilewatkan tanpa menuntut ilmu, maka orang yang seperti ini sing butuh ditakbiri. Butuh nopo ditakbiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek wonten jenengan lencang-lencang kuwi sing boten malas nuntut ilmu butuh ditakbiri. Ya. Itu yang pantas ditakbir. Allah arba'an. Duduk lima ping pisan ditakbir. Allahu Akbar ping 4. Ya Allahu Akbar, Allahu ping ditakbiri. Ya. Mengapa? Karena sayang, kesian mereka ketinggalan waktu sahabatnya, waktu masa mudanya tidak menuntut ilmu. Bagaimana para ulama-ulama kita, Syekh Abdul Qadir Jilani mulai sejak kecil menuntut ilmu, ya, tidak ketinggalan waktu mudanya dan pantas diangkat menjadi wali Allah. Imam Syafi'i umur pinten itu 7 tahun sampai hafal Al-Quran. Umur pinten 7 tahun. Umur 15 tahun sudah memberi fatwa, ya, disuruh oleh gurunya Imam Malik. Ini arafi wajhika nuron pada tudfi'u bimaksiatillah. Ketika Imam Syafi'i ini belajar oleh Imam Malik, ya, pertama kali jadi murid baru belajar, sedoyo nyekel kitab, nyekel buku tulis pulpen dari Imam Syafi'i. Karena begitu cerdasnya beliau, sudah kecil dididik oleh ibunya dengan didikan yang baik, tarbiyah yang baik. Nulis niku yang kita kok tangani. Heran Imam Malik itu. Bocah cilik anyar kok main-main. Sing liyane nyekel kitab, nyekel buku tulis, nulis. Yang kita kok pulpen, kalau pulpen. Ini kok nulis kalau tangani. Selesai pelajaran dipanggil, kamu sini. Siapa nama kamu? Kenapa kamu tadi main-main? Tidak, saya tidak main-main. Saya mendapatkan faedah dari engkau, wahai guruku, Mama. Makanya saya ini lupa tidak bawa pulpen, tidak bawa buku tulis, saya catat di tangan saya. Ini insya Allah tidak membuat saya lupa. Akhirnya dites kami Imam Malik, benar jenengan nyatet nopo sing kula omongke mau niku. Iya benar Imam Malik. Ya, kalau memang jenengan ingin saya harus menguraikan kembali apa yang jenengan sampaikan tadi, hadis-hadis dari kitab Muwatta, saya siap untuk menguraikan. Coba, Masya Allah, dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i, apa yang telah disampaikan oleh Imam Malik disampaikan oleh Imam Syafi'i. Mengapa? Karena beliau diberi nur oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya ilmu. Sehingga Imam Syafi'i ini pernah berkata, syakautu ila wakirin su'ahifdi fa'arsyadni ila tarki masih. Ini jenengan nek kepengen ilmu niku manfaat, ilmu niku berkah, hafalan niku cepat nangkep, nggih, salah satunya nopo sing taat kalau Gusti Allah ibadah sing taat. Nggih, ada niku sing genah tata cara sopan santun dari telah disampaikan oleh Habib Umar, bagaimana cara Kanjeng Nabi, mana cara membeli Kanjeng Nabi, itu diamalkan. Apa yang diajarkan oleh guru kita diamalkan, itu cepat berkait dengan ilmu ini. Dan diajarkan ninggalin apa? Maksiat. Maksiat inilah yang
menyebabkan ilmu tidak bakal masuk, tidak bakal berkah. Hafalannya dengan angel ngapal itu sebab wonten maksiat. Ya. Fa innal ilma nurun wa nurullah la yuqta la yuhdali ansi. Karena ilmu itu saking Gusti Allah, ilmu itu cahaya. Nek jenengan duwe cahaya kok mlaku peteng-peteng tapi jenengan duwe lampu kira-kira nabrak-nabrak boten tersesat jenengan, melampah lurus jenengan. Ya. Tapi nek boten duwe lampu, boten duwe ilmu akhirnya kok tersesat. Ya, akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya untuk mengamalkan ilmu. Sampai Imam Abu Yusuf itu muridnya Imam Abu Hanifah. Saking seneng karo ilmu itu sampai jadwalnya Imam Abu Hanifah itu beliau hampir tidak meninggalkan. Dalam kok jadwal taklimnya Imam Abu Hanifah itu barengan kalau malam hari raya. Biasanya malam dino itu kan biasanya kan ada yang libur, ya banyak yang orang untuk persiapan besok sholat id dan berhari raya. Tapi orang-orang yang menuntut itu menuntut ilmu, sing seneng karo ilmu, seneng ngajar ilmu, boten-boten libur. Imam Abu Hanifah pas jadwalnya itu kok berbarengan dengan malam id, misalnya rutinan setiap malam minggu, malam Jumat. Pas malam Jumat itu malam Id, malam Idul Fitri atau Idul Adha, beliau tetap ngajar. Sing murid niku beliau tidak mau meninggalkan ya belajar kepada Imam Abu Hanifah sampai malam Id pun beliau tidak pulang ke rumahnya. Beliau tinggalkan keluarganya hanya supaya apa? Jangan sampai kelewatan untuk belajar menimba ilmu kepada Imam Abu Hanifah. Sampai disebutkan sampai suatu saat beliau ini dua anak, ya. Pas anak ini pun meninggal, ya, Imam Abu Yusuf ini meninggal. Tapi delala kok ketika penguburan anaknya ini berbarengan dengan taklimnya Imam Abu Hanifah gurunya, sampai beliau itu meninggalkan di dalam pemakaman anaknya demi karena ilmu. Ya. Tapi beliau mewakilkan pada orang tolongnya nanti yang nyolat di jenengan, sing ngurusi kuburan di jenengan. Kulo jenengan harus tanggung, kulo harus belajar dari Imam Abu Hanifah. Wah, ada orang wahidan ini. Dan sampai anak yang mati meninggalkan. Kata beliau apa? Ini sudah takdirnya Allah anak saya mati. Ya, dan saya ridho dengan anak saya didik dengan didikan yang baik. Dan dia insya Allah termasuk orang yang baik. Tapi nek kelewatan ilmu, ya kelewatan ilmu itu pulau rugi orang kalau kelewatan ilmu. Sekali saja jangan kelewatan wudhu misalnya, ya mau dulu misalnya Gus Nur Hadi ngajar bab wudhu jenengan boten mlebu. Emang mau boten. Nek cara tiang iku seneng kalau ilmu bakal emang. Saya tidak belajar tadi malam dan mengikuti taklim dengan guru saya sampai di sini ya Imam Abu Yusuf dari cintanya kepada ilmu dengan sedoyo insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang insyaallah dapat mengantarkan kita kepada jalan yang benar, jalannya para orang-orang soleh. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang penerus kanjeng Nabi Muhammad SAW, menjadi ulama yang insyaallah al-aminin, ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ini dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.